Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam yang berbahagia ini kita bisa duduk bersama. Hanya satu tujuan kita malam ini, mencari reda Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Bukan untuk dipuji oleh orang lain, bukan untuk diajak bercengkrama oleh orang lain, tapi untuk mencari reda Allah. Barang siapa yang tadi melangkahkan kaki dan masuk ke dalam masjid dengan berniat i'tikaf di masjid ini, maka segalanya menjadi pahala di hadapan Allah. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Kalau kita niatkan i'tikaf, makan pun, ngantuk pun ibadah. Jadi boleh nyender malam ini, Bu. Karena memang sudah hampir jam setengah 10. Ya, kita lama menunggu untuk hadir, kita lama menunggu duduk. Terima kasih yang berbahagia buat kita semua. Semoga tadi yang mengkhidmat kita makan malam dapat pahala langsung dari Allah. Beda yang mengkhidmat dengan kita yang duduk dalam masjid. Kalau kita makan dulu baru dapat pahala. Kalau bapak langsung dapat pahala dari Allah karena langsung mengkhidmat tamu yang datang. Ada ketua pengurus, ya, ada RT, ada Pak RW tadi yang hadir ketika kita makan bersama. Enak banget, luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadi amal pahala. Ibu, kalau agak sedikit serak-serak rezeki di rumah, ambillah beras yang ada di atas rumah, kumpulkan dan jadikan dia beras untuk diniatkan untuk anak yatim. Maka dia akan menjadi sedekahun jariyah yang tak terhitung seperti beras yang kita ambil. Dulu waktu bocah-bocah saya masih ingat, ibu ini beras buat apa? Ini namanya beras pacik, nah. Itu kalau ibu saya di kampung dulu. Ternyata itu membuka pintu rezeki buat kita semua. Dan inilah salah satu sedekah adalah bagaimana mengkhidmat, bagaimana melayani, bagaimana memberikan yang terbaik buat tamu yang mengundang kita. Sedekah, kemudian pahalanya berlipat ganda di hadapan Allah. Maka kita doakan semoga tadi yang dikhidmat dan mengkhidmat, dan termasuk malam ini, semua kue-kue yang sudah beredar ini dapat pahala dari Allah. Amin. Kata pengurus tadi, masalah nggak Ustadz kalau kue ini beredar dulu? Kalau kuenya beredar dulu sebelum Ustadz naik nggak masalah. Yang masalah ini Ustadz naik, kue beredar. Jadi kacau antara Ustadz dan kue. Betul, ya. Jadi malam ini insya Allah kita akan santai. Kita tidak mencari ilmu, tapi hari ini kita mengejar hidayah Allah. Amin. Mudah-mudahan kalaupun 70 kepala keluarga di 2 RT ada tambahannya, mudah-mudahan ini masjid menjadi tempat tenang, menjadi tempat penyejuk hati. Seperti yang disampaikan ketua pengurus tadi, masjid kami besar Ustaz, 20 kali 20. Tapi kalau Jumat dia sempit, betul. Kan ada orang yang sholatnya cuma Jumat doang, Pak. Memang Jumat aja, tapi alhamdulillah yang lebih parahnya ada yang sholatnya cuma 2 kali setahun, Pak.
Idul Fitri dan Idul puasa, tak puasa pakai baju lebaran. Betul? Tapi alhamdulillah malam ini buat anak-anak jangan dibiarkan, Bu, tahan mereka. Itu wajib ditahan tuh. Yang berlari-lari wajib ditahan. Suruh duduk. Orang tua harus bertanggung jawab. Suruh duduk, jangan biarkan berlari karena mengganggu suasana. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita membaca situasi-situasi pengaruhnya terhadap umat Islam. Pengaruh apa? Pengaruh yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu sampai ke diri kita hari ini. Dalam sebuah buku yang kita baca, tapi pengarangnya bukan umat Islam, 100 Ranking of Tomorrow. Dalam buku itu boleh kita baca bahwa ada 100 manusia berpengaruh di muka bumi. Di dalam buku nomor 1-nya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia. Beliau yang menempatkan, beliau yang menjadi orang berpengaruh nomor 1. Kenapa Bapak Ibu hadirin yang mulia? Karena memang di dalam buku itu dinyatakan bahwa pengaruhnya ke seluruh pelosok dunia dan waktunya tidak terlalu lama. Sampai ke diri kita hari ini. Seluruh Asia, orang yang rajin ke masjid, orang yang ibadah, orang yang laksanakan sholat, orang yang tunaikan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam, itu adalah bentuk pengaruh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawatlah, rajin-rajin membaca sholat. Ada orang bertentangan dengan selawat ini, Bu. Katanya ndak usah berselawat, Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Ndak usah baca selawat, Nabi sudah dijamin masuk surga. Tapi ada kata mantan pendeta, dia menyatakan, dia berpedoman kepada tulisan Imam Al-Ghazali, bahwa Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa menyampaikan selawat kepada baginda Rasulullah itu adalah seperti minum air putih dalam gelas. Setelah airnya diminum, kita curahkan air putih ke dalam gelas, maka seterusnya kalau dicurahkan ada airnya melimpah, maka yang kita butuhkan bukan air dalam gelas, tapi limpahan air yang keluar dari gelas. Kita nanti di akhirat jangan sok kenal dengan baginda Rasul. Dulu kalian kemana? Ke masjid tidak? Dulu kalian kemana? Ikut majelis tidak? Dulu kalian kemana? Sholat berjamaah tidak? Maka ini yang dituntut oleh baginda Rasul. Maka dituntutlah kita bersolawat, dituntutlah kita membaca syahadat, dituntutlah kita untuk tiap sebentar mengucapkan kalimah-kalimah Allah. Kita doakan semoga yang dalam masjid ini semuanya masuk surga. Amin. Kalau ada yang berhutang, hutangnya lunas. Amin. Masya Allah. Ada yang berhutang? Ada? Hutang tidak, Ustadz, cuman SK masih tersangkut di BRI. Ya, mudah-mudahan saja semuanya baik-baik, semuanya sehat-sehat ya, sampai akhir hayat tidak berhutang. Mudah-mudahan SK cepat pulang ke rumah. Amin. Lama dia di sana, kasihan dimakan rayap kalau di rumah, betul ya? Alasannya kan begitu. Ibu bapak hadirin dirahmati Allah, dalam Al-Quran dinyatakan Allah, na'udzubillahi minasyaitanir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Luar biasa ayat yang satu ini. Ayat yang satu-satunya diawali dengan kata-kata subhanalladzi. Luar biasa, ayat ini menyatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Ini jelas ayatnya, jangan salah paham Pak. Kalau ayat ini dipahami dengan ilmiah, dia tidak sampai. Dipahami dengan alamiah, mungkin nggak Rasul itu berjalan dari Makkah ke Masjidil Aqsa? Tidak masuk akal. Alamiah, ilmiah tidak bisa menerima Isra wal Mi'raj. Jadi yang bisa menerima Isra wal Mi'raj adalah ilahiyah. Apa ilahiyah? Dengan iman kita kepada Allah. Kalau tidak dengan iman hadirin, maka kita tidak akan mendapatkan yang namanya Isra wal Mi'raj. Kita tidak akan tahu sebenarnya Isra wal Mi'raj itu seperti apa, karena akal sehat kita tidak bisa menerima. Maka malam ini, kalau dengan iman kita terima Isra wal Mi'raj, maka kita akan mendapati kebahagiaan dan kita akan mengetahui bahwa Isra wal Mi'raj itu benar adanya. Hadirin dirahmati Allah, sungguh luar biasa. Malam ini kita akan mempelajari Isra wal Mi'raj, bahwa ini adalah iman, mendudukkan tauhid. Jangan salah paham Bapak Ibu. Bolak-balik ke langit menyampaikan, mendapatkan, memintakan yang namanya solat, perintah solat 5 waktu sehari semalam. Itu berbagai macam cara yang dinasihatkan oleh para nabi kepada Nabi Muhammad, bahwa perintah solatlah yang menjadi inti dari perjalanan yang didapatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini dengan peringatan itu kita murni dan sempurna menjadi umatnya beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahmati Allah, jelas bahwa ini adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi, Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di Palestina. Hadirin, beberapa bulan yang lalu saya naik darat Pak. Pakistan, Afghanistan kami sampai ke daerah perbatasan Irak dan Iran. Di perbatasannya ada namanya Kuwait, ya. Sampai kami ke seberang, sampai kami ke Madinah. Terakhirnya di Madinah. Masya Allah, jalan darat. Di sana setiap berbicara dunia ditinggalkan, tapi setiap berbicara akhirat orang kumpul sama-sama Pak. Datang Ustadz dari Padang, namanya Ustadz Ahmad Faisal. Saya didampingi oleh Uncu Nurdin. Kita nyetir pakai mobil Pak, jalan darat. Di perjalanan kita di imigrasi, Masya Allah, di perbatasan, Masya Allah, kita ingin melihat Palestina itu seperti apa. Kita mau melihat bagaimana sebenarnya perjalanan itu. Tapi demi Allah, alhamdulillah, sampai di Indonesia berat saya berkurang 20 kilo Pak. Sepulang dari sana nggak kuat dingin. Hari ini lagi musim salju, ini puncak salju ini. Puncak salju di negara-negara di sana, termasuk negara Afghanistan, termasuk negara Irak, Iran ke sana. Dan hari ini kejadian yang luar biasa di Suriah, dan kejadian luar biasa di negara Turki, mencapai 34.000, ya, 34.000 masyarakat Turki yang sudah terbentang jenazahnya, yang sudah ketemu, tembus 34.000 yang meninggal dunia. Semoga saudara kita yang di Turki, saya dapat cerita dari kedutaan, dari teman-teman dari Arab Saudi, bahwa hari ini masih terjadi pencarian korban. Sudah sangat lama ya pencarian korban, tapi memang betul Bapak Ibu, gempa itu yang mematikan adalah gedung, ya, yang mematikan, yang mengambil nyawanya adalah Allah, tapi bukan gempanya, tapi gedungnya. Luar biasa hari ini, masih tetap pencarian. Semoga Allah menjadikan mereka syahid dan husnul khotimah. Amin. Kita kirimkan doa Al-Fatihah buat saudara-saudara kita yang berada di Turki. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin dirahmati Allah, tentu besar harapan kita ya Allah,
Jauhkanlah kampung kami ini dari bala dan maksiat. Jauhkanlah daerah kami ini dari tempat-tempat dan maksiat. Maka yang akan kita bahas hari ini adalah solat. Solat adalah merupakan inti dari Isra wal Mi'raj. Sudah benarkah solat kita yang diajarkan oleh baginda Rasul? Sudah benarkah solat kita yang pernah diberikan oleh baginda Rasul? Sudah benarkah orang-orang yang solat di samping kita itu benar-benar mendapatkan solat yang sempurna? Mulai dari solatnya, kita urut ke belakang, benarkah wuduknya? Sebelum masuk ke wuduknya, benarkah pakaiannya? Bersihkah pakaiannya sampai dalam-dalamnya? Benarkah dalamannya? Sudah sucikah dalamannya, Bapak Ibu? Sudah sucikah kita dalam berwuduk? Sudah sucikah kita dalam istinjanya? Masih adakah tetesan kencing yang membuat batal wuduk kita? Ini kadang-kadang yang lupa, Bapak Ibu. Kita laki-laki ini kalau jongkok, kata Rasulullah, maka kamu lakukanlah kencing itu dengan cara jongkok. Ya, jongkok bukan duduk, tapi jongkok. Diangkat kaki kanan sebelah, maka dia akan sempurna keluarnya. Apa yang membuat itu disampaikan oleh baginda Rasul? Agar semua air kencing kita keluar dengan sempurna. Hadirin dirahmati Allah, bersuci dengan sempurna, membuat solat kita sempurna, membuat wuduk kita sempurna, membuat pakaian kita sempurna bersih. Nih, mulai dari diri kita, Bapak Ibu, jaga dan siapkan diri kita untuk solat yang sempurna. Maka solat ini bisa kita jadikan inti apa yang didapatkan oleh baginda Rasul, yakni Mi'raj. Solat adalah mi'rajnya umat Islam. Rasulullah mi'rajnya mendapatkan perintah solat ini. Caranya mengamalkan solat, caranya kita memperingati Isra wal Mi'raj adalah dengan melaksanakan solat. Solat tidak asal-asalan, Pak. Saya punya teman di Kabupaten Agam bernama Amin. Amin ini biasanya orang Jawa, Pak. Tapi Amin ini orang Agam, orang Lubuk Basung, kota Sumatera Barat. Dia seorang pegawai negeri dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hamidah. Tapi selama dia jadi pegawai negeri dan selama menikah, sukanya mabuk, Pak. Amin ini kerjanya mabuk. Pulang kerja mabuk, malam-malam mabuk. Pokoknya di rumahnya itu bangun tidur mabuk. Yang penting ada minuman keras di rumahnya, Masya Allah. Tapi istrinya tetap sayang, tetap sweet dengan dia, tetap I want to, I miss you, I love you sayang. Tetap begini dengan suami. Telat pulang jam 11 malam, tetap dia bukakan pintu. Wahai suamiku tercinta, kenapa kau terlambat? Besok pagi, Pak, masih tetap dikasih uang untuk pergi minum. Hebat istrinya, santun dengan suaminya. Tapi semarah-marahnya Amin, dia tidak pernah menampar istrinya, tidak pernah menjewer istrinya, tidak pernah. Dia mabuk-mabuk sendiri. Cuman Bapak Ibu, suatu kali bulan Ramadan pada tahun 2019, awal-awal Covid, dia hampir bertaubat. Taubatnya itu hampir karena mendengar orang sholat di masjid, mendengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus nggak? Bu, Pak, bagus nggak? Saya nih kalau bertanding dengan Ustadz tadi, Qori tadi, nah, saya pasti dapat juara 2 tuh, Bu. Apalagi kalau bertandingnya cuma berdua, Pak. Beliau juara 1, Ustadz juara 2. Dengar azan dia, dengar orang ngaji, dia pulang taraweh.
Orang tadarus di masjid. Sini ada tadarus setelah tarawih? Ada? Masya Allah. Budayakan Islam itu melekat dalam hati. Budayakan i'tikaf selama Ramadan. Jangan hanya 10 hari terakhir, tapi selama Ramadan i'tikaf di masjid. Maka pahalanya akan berlipat ganda. Apalagi kalau kita ikhlas. Perbanyak bikin makanan, bagikan ke orang-orang ketika berbuka. Maka seluruh pahala-pahala puasa itu kita petik dan kita ambil hasilnya. Amin. Ya, kalau mau perang pahala, ayo Ramadan. Ini Sya'ban, ini Ramadan, sebentar lagi Sya'ban, sebelum Sya'ban masuk Ramadan. Kita sambut dan kita tunggu Ramadan itu. Rindu rasanya hati. Panas-panas cuaca, lembut-lembutnya angin, rasanya sudah masuk bulan puasa, betul? Capek-capek badan, lelah-lelahnya pikiran, sudah masuk bulan Ramadan. Ini Lebaran dapat baju baru apa enggak nih? Ini Lebaran masih bisa beli mukena baru apa enggak nih? Nah ibu bapak, padahal baju Lebaran kemarin belum kepake ya. Mukena tahun kemarin belum kepake, Pak, kopiah masih disimpan di lemari. Mudah-mudahan ini memang kesempatan bagi kita. Nah, amin lewat di depan masjid. Yang dia dengar oleh amin itu adalah orang lagi sholat. Dan setelah sholat dia mendengar orang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, 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 wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang ngaji nangis, Pak. Yang ngaji nangis, yang ngaji. Dengar baca Al-Quran nangis. Dengar azan dia meronta-ronta hatinya walaupun duduk di warung, walaupun lagi nyekik botol. Hayya 'alas shalah. Nangis. Banyak orang-orang di rumah sana, mereka nangis mendengar orang azan, nangis mengenal Al-Quran, tapi tidak sempat dia datang ke masjid. Ada 3 faktor yang menyebabkan orang tidak datang ke masjid. Yang pertama, tidak ada waktu. Betul? Yang kedua, tidak punya kekuatan. Nangis, stroke, tertidur di rumah, tapi mendengar suara azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati menangis. Ya Allah, lembut hati ini Allah, tapi aku tak sanggup, aku stroke ya Allah, aku tertidur di rumah. Ada orang yang tidak sanggup, ada orang yang tidak ada waktu, ada orang yang tidak punya keinginan. Ada waktu, ada kesempatan, tapi tidak punya keinginan. Ini paling berbahaya, Bapak Ibu. Dia merasa tidak penting dengan Al-Quran, dia tidak merasa penting dengan sholat. Ayo kita tingkatkan tauhid kita, kita jaga diri kita yakinkan diri kita bahwa tak ada jalan yang lebih baik selain daripada menjalankan agama dalam kehidupan kita. Ibu bapak hadirin, nangis ya amin ketika mendengar surat duha dibacakan tadi. Yang baca nangis karena ini kan posisinya di Padang, di Sumatera Barat, Bapak Ibu. Sumatera Barat itu marbot-marbotnya diantarkan perbukaan oleh pengurus, Pak. Jemaah berbondong-bondong ngantarkan kolak, ngantarkan kue, ngantarkan nasi berikut lauknya, ngantarkan beras, ngasih belanja Ustadz. Semangat. Pokoknya imam masjid, pokoknya marbot tidak boleh kelaparan. Tapi sekali itu nggak datang perbukaan, Pak. Nggak datang perbukaan. Kue tak datang, kolak tak datang. Jadi Ustadz ini juga nggak sempat beli. Jadi dia sambil nangis ngaji. Perutnya lapar karena nggak ada yang nganter.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini pengurus ngerti apa enggak nih? Nah. Begitu caranya imam-imam itu. Begitu caranya marbot-marbot itu sambil nangis. Amin di luar lewat, nangis. Duduk di depan masjid tertunduk dia. Ya Allah, ampun ya Allah. Mendengar ayat Al-Quran malam ini, aku rasanya tergores-gores hati. Terima kasih ya Allah. Aku ingin bertaubat ya Allah. Aku ingin dekat denganmu ya Allah. Aku ingin ke masjidmu ya Allah. Itu yang disampaikan Amil sambil berteriak di depan masjid. Tentu kaget orang yang lagi di dalam masjid. Keluar. Pengurus keluar. Dia lihat Amin lagi nyekik botol. Lagi mabuk di depan masjid. Apa yang dilakukan Amin? Apa yang dilakukan Amin? Amin menangis dan tertunduk. Cuman satu bahasa yang dia sampaikan, sadaqatul Quran. Engkau benar. Al-Quran, engkau benar. Apa yang telah tersampaikan oleh engkau adalah menyentuh hatiku. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu yang disampaikan. Benar-benar orang beriman itu lembut hatinya. Orang beriman itu apabila mendengar ayat Allah gemetar hatinya. Amin lewat, nangis dan teriak. Ada apa kau Min? Kata orang sana. Amin jawab, ampun ya Allah. Aku ingin bertaubat ya Allah. Kata orang di dalam, ini si Amin mungkin mabuknya kelebihan. Padahal Amin taubat. Amin pulang ke rumah. Sampai dia rumah, dia baca salam Pak. Assalamualaikum. Istrinya lagi ngaduk gulai di belakang. Gulai tadi sore untuk sahur nih bersama anaknya. Anaknya ada 2 Bu, namanya Idola, dan laki-laki satu namanya Idon. Ya, jadi 2 anaknya. Apa yang terjadi Bu Bapak? Ketika dia masuk rumah, Assalamualaikum. Amin baca salam, tapi Hamidah di belakang tak jawab. Karena dia pikir orang lain. Tak pernah suaminya selama ini baca salam Pak. Selama dia punya suami, tak pernah dengar Amin baca salam. Masuk lagi mabuk, tendang pintu, masuk ke kamar. Hari ini Amin baca salam. Assalamualaikum. Apa jawaban istrinya? Waalaikumsalam. Maaf Pak, tidak bisa sedekah malam ini. Suamiku tidak di rumah. Dia pikir orang minta sedekah Pak. Sebelum istrinya buka pintu, dia mendengar Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi hati tergetar. Yang namanya suara suami pasti hafal, betul? Akhirnya dibuka pintu pelan-pelan. Suaminya tidak bawa botol, tapi dalam kondisi loyo, duduk di depan pintu dan tertunduk. Assalamualaikum. Apa jawaban istrinya di dalam? Waalaikumsalam. Udah ada apa? Udah ada apa? Apa jawaban dari si Amin? Tidak lagi Hamidah. Mulai malam ini tidak lagi. Apa yang tidak? Apa yang tidak, kata istrinya? Pokoknya mulai malam ini Amin tidak lagi. Hamidah, wahai istriku sayang, mulai malam ini udah tidak lagi. Pokoknya tidak aja Pak. Nggak tahu yang tidak itu apa. Ya apa yang tidak? Pokoknya malam ini, mulai malam ini udah tidak mabuk lagi.
besok udah akan puasa. Apa jawaban Hamidah? Tumben. Ada apa ini di jalan? Perempuan biasa begitu, Pak. Udah tobat kita baik-baik, udah tak lakukan apa-apa, tetap aja dibaca. Tetap aja diulang-ulang. Iya, Bu, benar. Saya taunya karena saya punya istri, Bu. Saya taunya dia kejedutnya 3 hari yang lalu. Udah hilang kejedutnya, Pak, udah sehat. Tapi yang kejedut itu tetap diulang-ulang. Jadi, Bu Bapak, maaf. Tapi alhamdulillah kalau nggak ada perempuan ini kita nggak hidup juga, Pak. Nggak hidup kita. Jadi syukur alhamdulillah kita dakwah didampingi juga istri dan keluarga. Mudah-mudahan ini sehat walafiat. Amin. Dakwah kalau nggak didampingi parah nih kita. Walaupun ustadz banyak aja yang ngikutin, ya banyak aja yang ngikutin. Jadi mudah-mudahan ini sehat walafiat dan akhirnya amin masuk ke dalam rumah. Apa kata Hamidah? Nggak apa-apa dah. Pokoknya malam ini kalau udah bertaubat, kalau memang kita besok kita puasa bareng, kita berbuka bareng, tarawih bareng. Aku bersyukur karena ini doaku tiap hari. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Tidak akan mampu aku merubahmu, wahai suamiku tersayang. Hanya Allah yang akan merubahmu. Jadi jangan cuba-cuba, Bu, jangan cuba-cuba, Pak. Kalau memang ibu tidak bisa dirubah, serahkan pada Allah. Kalau memang bapak tidak bisa dirubah, serahkan pada Allah. Kan banyak di antara kita yang tak mau berjamaah ke masjid. Banyak. Tapi alhamdulillah kita semua ini orang-orang rajin ke masjid. Amin. Diberi berkah dan diberikan hidayah dalam kehidupan kita. Kan betul apa yang disampaikan pengurus tadi. Kami di sini banyak pensiunan, Ustaz. Kalau lah pensiun mau ngap, boleh kalau lah pensiun. Betul nggak? Masjid, ibadah dan hidayah Allah, itu yang kita cari. Ibu bapak hadirin dirahmati Allah, maka ada yang disampaikan oleh Amin. Malam ini aku harus mandi taubat. Kan udah jam 11 malam tuh, lumayan, Pak. Temani aku mandi, wahai istriku. Aku ingin taubat malam ini. Karena istrinya mendengar suaminya taubat, maka ditemani mandi. Mandilah dia berdua, ganti baju, si Amin ganti baju koko, kopiah mulai dipakai, mulai baca Al-Quran, mulai tahajud, dan mulai sampai subuh dan sahur. Sahur dia bersama anak-anaknya. Kata anak-anak, tumben bapak pagi ini makan sahur. Ini anak-anak yang bilang, Pak, nggak pernah sahur. Jam 7 pagi minta kopi bulan puasa. Nggak pernah puasa si Amin ini. Ada nama Amin di sini, Pak? Enggak, tuh minta maaf. Ada nama Amin lah, diam-diam lah tunjuk-tunjuk orang tadi aku si Amin. Tapi Amin di sini baik, ya dah? Amin. Nah. Hadirin dirahmati Allah. Tapi sholatnya tidak bisa berjamaah, Bu. Amin di sudut sini, Hamidah di sudut sini, anak di belakang. Pokoknya dia sholat tidak berjamaah. Maka didatangilah oleh anaknya paling besar, Idon, wahai ayah, tadi siang Idon mendengar dari guru pesantren, sholat terbaik itu adalah sholat berjamaah. Papa jadi imam, ayah jadi imam, mama jadi makmum, Idon azan dan qomat. Masya Allah. Kalau anak yang ingatkan tak bisa enggak. Akhirnya datang ke istri, wahai Hamidah, udah 3 hari kita puasa, malam ini anak protes kalau kita sholatnya kayak lomba. Aku sholat di sudut, kamu sholat di sudut, sehingga tidak diterima oleh anak. Maka malam ini boleh kalau kita sholat mulai berjamaah. Cuman ayat yang kuhafal cuman 2. Satu Al-Fatihah, satu Qul Huwallah. Ini hebat ini, Pak. Satu Al-Fatihah, satu Qul Huwallah. Kata istrinya, tak apa-apalah, baca aja lah itu ayat. Setelah Fatihah Qul Huwallah, nanti setelah Fatihah Qul Huwallah lagi. 3 hari sholat jadi imam maghrib, isya dan subuh, taraweh, ayatnya Qul Huwallah.
Hari keempat didatangi oleh anaknya yang kecil sambil lari-lari. Papa, papa, karena papa sudah berhasil melestarikan surat Kulhu, maka papa kami kasih gelar dan kami anugerahkan gelar Mister Kulhu. Dua anaknya ngasih gelar, Pak. Diberi gelar sama anak, bapak tidak terima. Mister Kulhu. Akhirnya jam 4 sore dia mulai masuk ke kamar. Dia tangisi hidupnya. Ya Allah, begini ternyata kalau agama kita tegakkan. Begini ternyata kalau hati kita disakiti oleh anak kita sendiri. Cara menyakitinya sangat menyahit hati. Ya Allah, diajarkan aku sholat, disuruh aku sembahyang, disuruh aku membaca Al-Quran, disuruh aku jadi imam, tapi ternyata aku tak sanggup jadi imam. Masuk istrinya ke kamar. Ada apa, Mas? Kenapa nangis? Udah, kenapa nangis? Aku ingin belajar denganmu, aku ingin belajar ngaji denganmu. Ini hebatnya, Pak. Ternyata sepreman-premannya orang, kalau dia pernah belajar ngaji dulu pasti ingat Al-Quran. Iya betul ya? Ini mukjizat Al-Quran ini, Bu. Coba catat. Sepreman-premannya orang, sebertato-tatonya orang, kalau waktu kecil dia pernah ngaji, ketika dia sudah taubat, maka dia ingat Al-Quran. Betul? Walaupun yang hafal Fatihah sama Qulullah. Dulu kan kita waktu dulu bukan belajar kayak gini. A, ba, a, ta, ta, a. Kan enggak. Kita belajarnya dulu alif dua dia, te, an dua di bawah, in dua di depan, un. Nah, kan seperguruan kita tuh. Kita sealiran ya. Ba dua dia, te, ban dua di bawah, bin dua di depan, bun. Iya, satu perguruan kita nih. Sama tes kita, ya. Masya Allah. Amin mendapatkan itu. Amin menjadi seorang yang mercusuar, menghafal surat Al-Kafirun. Dia di dalam kamar dan dengan istrinya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hafal sama dia. Pas mau berbuka, karena memang dia lagi menghafal ayat, mulai hatinya terobati. Kalau bapak ibu gundah dan gulana, kembali ke Al-Quran. Kalau hati kita lagi ragu-ragu, berwuduk dan sholat. Kalau hati kita lagi galau, gabut, nah bahasa sekarang, sholat, baca Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Buka handphone, buka ada namanya aplikasi Ummah, buka Al-Quran, dengar dan baca. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang rajin dan taat beribadah. Apa yang terjadi, Bu Bapak? Ketika masuk mau berbuka puasa, ketika deng 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 deng, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu doa apa itu? Doa apa? Doa apa? Doa mau tidur? Hah? Doa berbuka. Setelah mendengar doa berbuka, maka ditunjuk anaknya, hei, minum air putih saja. Tidak boleh makan kolak, tidak boleh makan nasi. Hari ini kita berbukanya air putih saja. Nih. Ini contohnya. Air putih, Pak. Gak boleh makan, gak boleh minum. Kenapa? Kita langsung wudhu, kita langsung sholat. Amin takut lupa ayat. Nah, kalau nanti lupa ayat, akhirnya anak diajak sholat. Dan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Akhirnya salat. Imam amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai selesai. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Kata anaknya, ini sholat kapan selesainya? Si bapak tetap, wala ana abidun ma antum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma antum wala antum abiduna ma a'bud. Berdendang dia dengan ayat. Tapi dia nggak sadar kalau anaknya lagi lapar, lagi buka puasa. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Kata anaknya di belakang, kalau imam salah bacaannya maka luruskan dengan ayat. Kalau salah gerakannya maka luruskan dengan Jadi imam ini bukan sembarangan orang, Pak. Harus benar-benar orang. Ya, sikapnya, tingkah lakunya, omongannya, kehidupannya untuk jadi imam. Banyak orang yang tidak mau jadi makmum karena posisi imamnya. Kita bersihkan masjid dari imam-imam yang sesungguhnya tidak mampu menjadi imam. Ya, sikap dan tingkah lakunya, perbuatan sehari-harinya harus mencerminkan jadi imam. Berat jadi imam itu. Bacaan harus rapi. Ya, makhrajnya harus jelas, tajwidnya harus jelas. Hadirin dirahmati Allah. Tidak selesai sholat, kata anaknya di belakang, lakum. Amin tetap aja. Wala ana abidum ma abantum, wala antum abiduna ma a'bud. Kata anaknya, lakum. Udah kuat-kuat dari belakang, Pak, enggak juga nyambung. Akhirnya yang terakhir dia sambung, lakum dinukum. Karena dia sambung dua bait, maka yang imam kaget. Waladdallin. Harusnya lakum dinukum waliyadin. Hadirin dirahmati Allah, ini salah satu ketika sholat tidak kita lakukan dengan sempurna. Mudah-mudahan memang sholat inilah yang menjadi patokan bagi kita ibu bapak. Sempurnakan ibadah sholat. Kata baginda Rasulullah, kata para sahabat, tidak ada jalan dan hanya jalan satu-satunya ketika orang mau sukses dunia wal akhirah adalah ketika menjalankan ajaran agama yang sempurna. Ajaran agama yang sempurna itu adalah ajaran Islam. Ajaran apa? Ajaran Islam. Mana ajaran agama Islam yang sempurna? Adalah ketika menjalankan seluruh predikat-predikat sholat. Yang pertama, kalau kita jaga yang namanya ketika kita menjalankan agama yang sempurna, dudukkan benar-benar tauhid kita. La ilaha, ayo sama-sama, la ilaha, la ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. Benar-benar kita jaga dan kita dudukkan bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bercampur. Tidak ada proses kesyirikan. Tidak ada lagi dari dukun-dukun sana, dukun sini.
tidak ada lagi kayu besar, tidak ada lagi kuburan yang keramat. Yang ada hanyalah Allah yang bisa merubah, yang menghidupkan, yang membuat bumi ini dan isinya. Maka tak ada lagi campuran ketauhidan dalam diri kita. Kalau kita yakin, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dudukkan tauhid, yang mampu menjalankan ajaran agama yang sempurna. La ilaha illallah harus dipupuk tiap hari. Iman harus belajar tiap hari. Iman harus diisi dengan ibadah solat. Harus ada majlis, namanya majlis taklim. Undang ustadz pak, undang guru, belajar dengan guru, datangi guru, baca buku-buku tentang amal-amal ibadah. Maka kita akan mendapatkan iman yang sempurna. Jangan malas membaca bu. Jangan tiap hari yang ditonton TikTok doang, YouTube doang yang ditonton. Baca Al-Quran dan dengarkan pengajian. Insya Allah iman kita akan bertambah. Jaga dia, ceritalah cerita akhirat. Jangan umur sudah 75 tahun cerita masih sawit pak. Umur sudah 75 tahun cerita masih sawit. Cobalah kita bercerita tentang ibadah. Cobalah kita bercerita tentang sedekah. Cobalah cerita kita tentang membesarkan anak yatim. Cobalah kita cerita tentang sedekah dan wakaf. Maka kita akan mendekatkan diri dan akan lembut hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, suatu kali saya pernah diundang ke Singapura. Ada sebuah apartemen besar yang pemiliknya adalah umat Islam, tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah mendengar suara azan, dan tidak pernah datang ke masjid untuk beribadah. Tapi suatu kali dia lihat orang di masjid tidurnya nyenyak pak. Ramadan itu dia lihat orang tidur nyenyak di masjid. Kenapa ya umat Islam ini bisa tidur nyenyak di masjid? Ketika i'tikaf dia tidur nyenyak. Subhanallah, orang ibadah di masjid, kemudian ada yang baca Al-Quran, kemudian ada yang baca kitab, ada yang lagi membaca fadilah amal, ada segala macam yang mereka dapatkan. Lantas dia bertanya, Ustaz, kenapa orang ini bisa tidur nyenyak? Pak, duduk di sini, ikut dalam majelis kami pak. 5 menit dia ikut dalam majelis. Ketika mendengar ceramah, ketika mendengar pengajian, tidur dia. Tidur pak, tidur ngorok. Dibiarkan oleh jemaah, didiamkan karena memang posisinya adalah mendengarkan pengajian dan niatnya adalah tidur. Ketika dia tidur, dia terbangun dan dia sampaikan kepada jemaah, wahai hadirin, terima kasih, saya ini punya penyakit tidak bisa tidur. Saya punya penyakit tidak bisa tapi ketika mendengarkan pengajian saya bisa tidur, Masya Allah. Ternyata hatinya dilembutkan oleh Allah, dan seluruh yang ada pada waktu itu mendengarkan. Saya ingin membangun masjid di sini. Saya ingin ada yang membantu saya. Punya apartemen dia 7 tingkat, dan 7 tingkat itu dia yang punya, dan kemudian dia bangun masjid di sampingnya, dan hari ini masjid sudah jadi. Ibu, apa kerja bapak ini? Kerja bapak ini tiap hari adalah menyapu kamar mandi masjid. Apa kerja bapak nih? Menyapu kamar mandi masjid tiap hari. Pokoknya kalau dia selesai sholat, dia lihat orang pulang baru dia sapu masjid. Tapi ada suatu kali ketika berkunjung ke sana, masjidnya sudah jadi, ada yang ngasih sedekah ke dia pak, dalam bentuk dolar Singapura. Lantas dia tolak, jangan kasih sedekah, sedekahlah ke kota infak. Ternyata dia adalah pemilik masjid. Dia bilang sama orang yang ada di sana, Pak maaf, jangan kasih sedekah kepada yang bersihkan masjid, karena yang bersihkan masjid adalah pemilik masjid ini dan pemilik apartemen yang ada di depan situ. Masya Allah. Hatinya dibersihkan. Dengan apa? Dengan membantu membersihkan masjid. Hatinya disucikan dengan cara
ikut menggosok WC masjid. Oh, kalau kita gengsi Pak, mungkin orang sini nggak gengsi. Oh, di Jakarta gengsi banget. Bener, gengsi pakai banget lagi. Ya, tapi padahal itu untuk membersihkan hati kita. Berkhidmat, mengundang orang makan ke rumah, itu namanya berkhidmat, itu membersihkan hati. Sulit melembutkan hati kita ini. Kita ini hati kita kasar, keras. Inilah yang kita lembutkan dengan agama, rajin-rajin membaca kalimah la ilaha illallah. Dudukkan tauhid ini Pak. Jangan ada setan di hati kita. Kalau masih ada setan di hati kita, masih kita piara dia, masih kita jaga dia, maka dia akan hancur dan akan membuat diri kita tidak lembut dalam kehidupan ini. Jaga dengan la ilaha illallah. Yang kedua, jaga perintahnya Rasulullah dengan kalimah Muhammadur Rasul. Ayo Pak, ada namanya sirah, ada namanya surah, ada namanya sarirah. Surah itu adalah kehidupan Nabi. Sirah adalah perjalanan Nabi. Sarirah adalah risaunya Nabi. Kalau melihatlah Nabi, melihat ustadz, ulama berdakwah hari ini, nangis Rasulullah. Risaunya Rasulullah. Satu, surah. Surah itu adalah hidupnya Nabi. Mulai dari bangun tidur sampai tidurlah. Itulah perjalanan Nabi. Itulah kehidupan Nabi. Mulai dari makannya, mulai dari tidurnya, mulai dari santunnya, mulai dari cara berpakaiannya, mulai dari sorbannya sampai kepada jubahnya. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah. Kita kalau ada orang berjenggot kita ledekin ya Pak, tapi nggak di sini ya. Ada orang pakai jubah kita ledekin, padahal itu sunnah. Maka akan menangislah orang-orang yang apabila dimeledekin sunnah, apabila kita menjatuhkan sunnah itu di depan kehidupan kita. Lakukan saja pelan-pelan. Apakah ada kita berjenggot, apakah ada kita bersorban, apakah ada kita berjubah, maka kita lakukanlah ketika itu pelan-pelan kita lakukan ibadah. Malu pakai sorban tuh Ustaz, malu pakai jubah kalau ke masjid, pakai sholat tahajud. Latih diri kita. Siapa yang menilai hanya Allah Subhanahu. Barang siapa yang mencintai, barang siapa yang melaksanakan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia adalah mencintaiku. Man ahabbani, maka barang siapa yang mencintaiku, maka bersamaku di dalam surga. Ibu bapak hadirin dirahmati Allah, barang siapa yang tunaikan agama ini dengan sempurna, maka akan baik dalam kehidupan. Siapa yang menunaikan sunnah? Yang pertama, selain Rasulullah, istri beliau Khadijatul Kubra. Suatu kali Khadijah ini menyampaikan kepada Fatimah, wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu, maukah ayahmu memberikan sorban yang ada di kepalanya sebagai tambahan kain kafan buatku, kata ibunya. Apa jawaban Fatimah? Wahai ibu, ibu adalah orang terkaya di kota Makkah. 2/3 kota Makkah itu milik ibu. Kenapa di penghujung hayat ibu jatuh miskin, ibu tidak punya apa-apa? Apa jawaban Khadijah? Hari ini ibu merasa kaya raya nak. Memiliki engkau, memiliki Rasulullah, menjadi istri Rasulullah adalah anugerah terbesar dalam hidupku, kata Khadijah. Menangis Khadijah, meminta sorban yang ada di kepalanya. Maka disampaikan oleh Fatimah, wahai ayah, sudikah ayah, kata ibu, memakaikan sorban yang ada di kepala ayah untuk menjadi kain kafan buat ibu? Gak tanggung-tanggung bu, karena mewahnya, karena begitu mulianya beliau meletakkan sorban di kepala beliau. Langsung beliau datang dan peluk istrinya. Wahai istriku sayang, menyesalkah engkau menikah denganku, kata Rasulullah? Apa jawaban Khadijah? Tidak ya Rasul, aku bangga menjadi istri engkau, aku senang menjadi istri engkau, aku mendapatkan yang terbaik di sisi Allah, batinku tentram ketika aku mau meninggal. Walaupun bajuku adanya 84 tambalan, aku merasa nikmat
hanya satu inilah baju milikku, maka aku ingin mendapatkan sorban yang ada di kepalamu untuk menjadi kain kafan buatku, kata Khadijah. Apa jawaban suaminya? Wahai istriku, apapun yang engkau minta dariku, engkau lah orang yang telah berkorban untuk Islam, engkau lah yang telah menegakkan Islam dengan harta dan jiwamu, kata Rasulullah, engkau yang telah membesarkan Islam. Apa jawaban dari Khadijah? Apapun yang engkau pinta ya Rasulullah, kalau perlu tulang berulangku, ambillah untuk engkau, asalkan Islam tegak di muka bumi ini. Dipeluk istrinya. Tapi ternyata beberapa saat Jibril mendatangi ya Rasulullah dan kemudian mengantarkan kain kafan, dan dia menyatakan pada Khadijah, wahai Khadijah, ini hadiah dari Allah, dan hari ini juga Allah menitipkan salam untukmu. Engkau wanita mulia, engkau yang memuliakanku, engkau yang membenarkan Isra wal Mi'raj, engkau yang menyatakan Islam itu benar, engkau yang memberikan harta dan jiwamu untuk tegaknya Islam. Maka hari ini Allah titipkan salam buatmu, wahai Khadijah. Allah titipkan salam buat engkau. Allah yang memberikan salam buat engkau, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Betapa bahagianya Khadijah, mengangkat tangannya seperti orang bergoyang, dan dia menyatakan, la ilaha illallah, wahai Muhammad Rasulullah, terima kasih kalau memang aku mendapatkan kafan dari Allah, dapat salam dari Allah, aku berterima kasih. Akulah manusia bangga, akulah manusia yang mendapatkan kebahagiaan mulia. Aku bisa memastikan apa yang engkau sampaikan adalah benar. Kedua, yang diberikan salam istimewa oleh Allah adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar adalah manusia pertama yang menyatakan bahwa Isra wal Mi'raj adalah perintah yang benar. Ketika beliau bercerita Isra wal Mi'raj ini kepada seluruh masyarakat, tidak ada yang percaya, Pak. Masyarakat Yahudi, masyarakat kafir Quraisy menolak Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Tapi ketika berita ini sampai kepada Abu Bakar, beliau hanya menjawab satu saja. Kalau cerita ini keluar dari mulutnya Muhammad dan ini bukan fitnah, kalaupun malam tadi dia berangkat Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian bertemu Allah, maka saya yakin bahwa ini adalah perbuatan yang benar dan ini adalah perbuatan Allah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membenarkan, beliau yang menyampaikan bahwa ada kebenaran untuk peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi di penghujung hayatnya, Abu Bakar mau datang ke majelis Rasulullah, melangkah ke rumah dan menuju majelis Rasulullah, sobek bajunya, Bu, sobek jubahnya. Ketika jubahnya sobek, dia masuk ke dalam kebun kurma dan dia memetik pelepah kurma untuk menjahit. Dia mengambil durinya untuk menjahit bajunya yang sobek, dan dia datang pada Rasulullah. Sampai di dalam perjalanan menuju majelis Rasulullah, yang datang lebih dulu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang pada Rasulullah dengan pakaian sobek. Dia berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, tolong engkau pakai baju sobek yang aku bawa ini. Apa-apaan ini wahai Jibril, ada apa? Kenapa saya harus pakai baju sobek? Kata Rasulullah, aku mau kedatangan tamu hari ini. Justru karena engkau akan datang tamu, seorang panglima Allah yang bernama Abu Bakar, yang pakaiannya sobek biar tidak minder dia. Pakaikan baju ini hari ini untuk menenangkan hati sahabatmu. Dan tolong titipkan salam Allah untuk manusia mulia yang bernama Abu Bakar Siddiq karamallah. Hadirin, inilah kedatangan dan hadirnya seorang khalifah dan duduk di samping Rasulullah. Ketika dia datang dan dia melihat baju yang dia pakai sama dengan apa yang dipakai oleh Rasulullah, dia peluk Rasulullah dan dia menangis. Ya Rasulullah, kenapa jadi seperti ini ya Rasulullah? Barusan beberapa menit yang lalu Jibril datang kepadaku dan dia menitipkan salam untukmu, dan dia menyampaikan salam dari Allah. Langsung sujud syukur, ya Allah, begitu rindunya aku dengan engkau ya Allah. Surga sudah menunggu engkau. Hari ini seluruh malaikat di langit, makhluk yang ada di langit memakai pakaian yang sama dengan engkau wahai Abu Bakar, memakai pakaian yang sama dengan engkau. Karena ini pakaian yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, dan ini pakaian yang dipakai oleh baginda Rasulullah, dan ini pakaian yang dipakai oleh Jibril
dan hari ini pakaianmu sama dengan pakaian yang ada di langit yang dipakai oleh para malaikat. Hadirin rahmati Allah, untuk memuliakan manusia yang satu ini diberikan kesempatan dan dititipkan salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu Lurah saja menyampaikan salam pada kita merasa bahagia, betul nggak? Saya sedih tadi Bu Lurah nggak naik ke depan. Waduh ya Allah, kenapa Bu Lurah nggak naik? Ya, maka Ibu, kita ucapkan ribuan terima kasih. Jarang loh hari ini Bu Isra Mi'raj dihadiri pejabat ya, jarang. Alhamdulillah Lurah sini hadir, mudah-mudahan menyatu dengan masyarakat kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Ternyata peristiwa Isra wal Mi'raj itu pertama Rasulullah itu naik ke langit ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Di situ peristiwa pertama Allah berikan perintah solat itu 50 waktu. Jangankan 50 waktu, 5 waktu aja sulit kita lakukan ya. Itu prediksi Nabi Musa. Ketemunya antara malaikat, ketemunya antara Rasulullah dengan Nabi Musa. Apa yang kau dapati wahai Muhammad ya Rasulullah? Yang kau dapatkan perintah solat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Engkau mintalah kepada Allah keringanan. Sungguh umatmu tidak akan sanggup 50 waktu sehari semalam. Kapan lagi ke kantor ya enggak? Hah? Kapan lagi kita berdagang ke pasar? Kapan lagi kita menggaleh? Nah, maka kata Nabi Musa, mintalah sampai pas di 15 waktu. Disinilah Rasulullah, wahai Nabi Musa, aku merasa malu untuk melapor lagi kepada Allah. Tapi kali ini yang terakhir aku minta sampai 5 waktu. Pas di 5 waktu itu masih diminta oleh Musa, minta sampai sedikit. Karena umatmu tidak akan sanggup. Prediksi Nabi Musa sampai hari ini. Tapi kata pengurus masjid, ini masjidnya ramai Pak Ustaz. Ini masjidnya kecil cuman. Jadi saya prediksi kecil betul masjidnya, tapi beliau bilang 20 kali 20. Kalau 20 kali 20 gede. Luar biasa gedenya. Tapi Jumat kami melimpah ruah Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan hidayah bertaburan di kampung kita ini, amin. Selalu hatinya lembut dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baru dapatlah perintah solat 5 waktu sehari semalam. Jadi jagalah solat itu. Solatnya berjamaah di masjid di mana suara azan terdengar. Jangan ragu-ragu Pak. Ibu-ibu, memang dalam kaidah usul fiqh itu dinyatakan perempuan tidak wajib ke masjid. Ini ceritanya tidak wajib ya. Perempuan tidak wajib ke masjid, tapi pahala ibu solat di rumah sama dengan suami ibu apabila suami solat berjamaah di masjid. Nah, ayo. Pahala ibu sama dengan suami pergi ke masjid kalau suaminya berjamaah ke masjid. Nah, jaga itu. Rapi-rapikan solatnya, jaga ibadahnya, ajak keluarga untuk datang ke masjid. Ini sunnah Rasulullah. Kalau kita jaga solat 5 waktu sehari semalam, Allah akan berikan kemudahan. Yang pertama, apa kemudahan kita? Akan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga dari Allah Subhanahu. Masya Allah. Tak terduga-duga ibu. Dipastikan siapa yang rajin ibadah solat 5 waktu sehari semalam, rezekinya tidak terduga-duga. Saya sampai ke sini Bu, sampai ke daerah sini, siapa yang akan mengenal Ustadz Ahmad Faisal tinggal di Jakarta? Dari YouTube ada, dari TikTok ada, tapi siapa yang mau ngundang ke sini? Siapa yang mau ngundang Ustadz ke sini? Inilah salah satu putra daerah, putra Muaro Bulian, tinggalnya di Bajubang Laut, ya, namanya Wendy Saputra. Beliau yang ngundang saya ke sini. Kebetulan kami ketemu di Padang waktu safari dakwah. Ustadz mau nggak saya undang ke kampung saya? Tapi kampung saya tak ada duitnya Ustadz. Dia bilang kalau saya undang ke kampung saya tak ada duitnya Ustadz. Ya udah, tiket PP saya yang bayar. Kalau ada dikasih orang nasi makan kita, kalau tak puasa kita. Hah?
Enggak apa-apa Ustaz, mau Ustaz diundang. Saya beli tiket PP, saya kirim ke dia. Ini tiket saya beli PP, tapi syaratnya saya ke bandara, saya naik Grab atau dijemput ke bandara. Kami jemput Ustaz. Masya Allah. Ini kali kedua safari dakwahnya, dan ini hari pertama. Kali kedua, tapi hari pertama yang keduanya hari ini. Jadi, tapi tadi saya nyetir dari Jakarta dengan istri dan dengan satu orang sopir. Kita sampai ke sini, alhamdulillah bawa mobil sendiri dari Jakarta, Pak. Saya sampaikan ke dia, ini mobil saya tinggal di Jambi, boleh kamu bawa ke Padang. Saya naik pesawat ke Jakarta, pakai ini untuk dakwah. Insya Allah. Di mobil saya itu saya tinggal di tempatnya Wendy, Bu. Silakan pakai, bawalah ke Padang, pakailah di Padang untuk dia. Artinya apa? Hari ini kita sama-sama mengorbankan harta dan jiwa kita untuk agama. Mau Bapak Ibu? Mau? Mau enggak? Jaga sholat 5 waktu sehari semalam, rezeki tidak akan terduga-duga. Yang kedua yang luar biasa. Yang kedua, kalau kita rajin menjaga sholat 5 waktu sehari semalam, kita akan terhindar dari azab kubur. Azab kubur ini benar adanya. Suatu kali Umar bin Khattab, Utsman bin Affan tidur di kuburan Umar. Dia ingin mendengar langsung percakapan Umar dengan malaikat yang menanya dalam kubur. Ternyata Umar ini mau diazab, Pak. Ketika ditanya, "Ma rabbuka?" Pertanyaan malaikat kepada Umar. Apa jawaban Umar? "Wahai malaikat, tidak perlu kau bertanya siapa Tuhanku. Kau sendiri sudah tahu siapa Tuhanku, wahai malaikat." Ternyata malaikat pun takut oleh Umar di dalam kubur. Coba bayangkan Bapak Ibu. Benar azab kubur itu ternyata, bahwa sungguh Umar itu sampai ke liang lahat, dia masih mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat. Ibu, kata Utsman, ternyata azab kubur itu benar. Ketika ma rabbuka, ma nabiyuka, ma kitabuka, itu tetap menjadi pertanyaan oleh malaikat di dalam kubur. Ibu-ibu siap jawabkan pertanyaan itu. Jaga sholat, jaga ibadah, jaga diri, jaga perkataan, sehingga Allah menjaga diri kita sampai di akhir hayat. Husnul Yang ketiga, mendapatkan catatan amal dari tangan sebelah kanan. Ini yang berat-berat aja ini, Bu. Hidup dapat rezeki yang tak terduga, terhindar dari azab kubur, kemudian mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, kemudian yang keempat, meniti titian siratal mustaqim secepat kilat. Subhanallah. Yang terakhir, yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan, kita mendapatkan surganya Allah tanpa dihisab. Jadi kalau kita jaga sholat kita berjamaah 5 waktu sehari semalam di tempat yang terdengar suara azan, maka kita akan menikmati itu di hari akhirat nanti. Semoga kita semua masuk surga tanpa dihisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jaga sholat, jaga komponennya, jaga hati, jaga diri, jaga bacaan yang sempurna, baca Al-Quran dengan sempurna, jangan ragu-ragu dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran itu sempurna. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.